Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba-hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber yang ada di fitur pertanyaan atau komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita ataupun juga pertanyaan setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Dan jangan juga lupa gunakan kolom pertanyaan atau komentar di bawah video Anda ini untuk mengusulkan topik-topik tertentu yang perlu digarap di Ngopas supaya berguna bagi hamba-hamba Tuhan lain ataupun juga rohaniwan lainnya. Pelayanan pastoral harus siap untuk mengikuti perkembangan teknologi. Untuk menjangkau satu segmen, tentunya tidak terlepas dari mengerti segmen tersebut, budaya, teknologi yang berkembang. Lalu, apa peran para pastor di dalam hal ini? Apakah para pastor, para hamba-hamba Tuhan siap untuk menghadapi hal ini? Kita akan berbicara mengenai satu perkembangan yang sangat menarik akhir-akhir ini, yaitu perkembangan metaverse dan dampaknya bagi pelayanan pastoral, bagi para rohaniwan yang ada di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Bersama dengan saya ada Pendeta Amos Winarto, PhD, Ketua STT Aletheia yang baru saja mengemban tugas yang mulia ini dari Lawang, dari Jawa Timur. Betul ya, Pak? Betul sekali. Selamat datang, Pak Amos. Tapi berbeban berat ini, Pak. Berbeban berat. Pak Amos, terima kasih sekali lagi buat waktunya. Selamat datang di Ngopas. Pertama kali menjadi narasumber. Terima kasih banyak waktunya, Pak. Pak Amos, gimana nih, Pak? Tadi Bapak sudah bilang bahwa wah ini tugas mulia tapi bebannya berat. Apa yang bisa kita bantu, Pak? Yang kita bisa pikul bersama-sama nih oleh para hamba-hamba Tuhan yang lain. Silakan, Pak Amos. Kirim mahasiswa sebanyak-banyaknya ke tempat kami, Pak. Kirim mahasiswa ya. Oke. Jadi dengan kata lain lebih banyak menantang para jemaat untuk siap untuk mempersembahkan diri sebagai hamba-hamba Tuhan. Betul, dan Pak. Juga untuk memikirkan STT Aletheia ya sebagai tempat pendidikan. Ya. Pak Amos, bisa tolong perkenalkan Pak Amos sendiri bersama dengan keluarga dan juga kira-kira apa yang ingin Pak Amos lakukan di STT Aletheia nih beberapa tahun atau 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan yang Tuhan percayakan kepada Bapak. Silakan Pak Amos. Terima kasih Pak Kian Holik. Salam teman-teman semua yang lihat acara ini ya. Senang sekali nih kesempatan saya bisa bertemu, apalagi kenalnya dengan Pak Kian Holik ini justru malah lewat acara ini malah. Kita belum pernah ketemu face to face, Pak ya. Belum pernah ketemu ya. Virtual, Pak ya. Jadi ini satu kehormatan bagi saya dan saya berterima kasih untuk kesempatan bisa bersama-sama dengan dalam acara ini. Ya, istri saya satu, Pak. Anak saya, ya Pak jangan ditambah lagi, Pak, nanti bahaya, Pak. Terus anak saya satu. Nah, ini memang kepingin tambah, tetapi masih belum diberi sama Tuhan ya. Jadi kami bersyukur, anak saya laki satu. Sekarang sudah umur, ya minggu depan sudah 9 tahun, Pak. Jadi tidak terasa sudah. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, Pak. Ya, dan nakalnya ya seperti anak saya laki, Pak. Nakalnya seperti saya dulu, Pak, waktu masih kecil, Pak. Ya, ini bongkar masa lalu kelihatannya. Pak. Apa-apa, Pak. Karena saya memang dulu lahir dari keluarga yang bukan Kristen, Pak. Saya orang Kristen pertama di keluarga. Jadi nakal-nakalnya dulu itu saya mulai lihat di anak saya, Pak. Jadi juga salah satu tantangan sih
bagaimana jadi orang tua yang ya masih belajar lah Pak, namanya Pak, anak baru 1 soalnya. Iya, iya, Gitu. iya, betul, Jadi betul. Dan sekarang Bapak mengemban sebuah tugas yang luar biasa mulia menurut saya dan luar biasa berat nih kelihatannya, khususnya bagaimana STT mengambil kembali momentum yang ada setelah COVID nih ya Pak. Jadi kira-kira hal-hal apa yang bisa kita doakan, bisa kita emban bersama-sama nih, khususnya untuk para hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan atau para aktivis yang menyaksikan video atau mendengar video ini. Silakan Pak Amos. ya, jadi memang kerinduan kami sebagai STT itu kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk memperlengkapi mereka yang nantinya bisa menjadi pemimpin-pemimpin gereja, Pak. Karena memang sampai hari ini gereja membutuhkan pemimpin, ya, bukan hanya kurang dalam soal kuantitas, tetapi juga dalam soal kualitas. Nah, karena itu di masa saya ini memimpin STT ya, kami sedang ya harapannya adalah STT bisa menjadi sarana ya. Di visi misi kami itu kami rindu supaya kami boleh dipakai Tuhan untuk memperlengkapi para pemimpin gereja itu untuk nantinya bisa berpikir kritis untuk Tuhan khususnya ya, bahwa kita rindu supaya kita bisa menghadapi tantangan zaman ini dengan baik dan juga bukan hanya bisa berpikir kritis tapi juga mempunyai hati bagi gereja Tuhan. Karena ini penting sekali, karena bagi saya percaya bahwa tidak mungkin kita itu mengasihi Tuhan tanpa mengasihi gerejanya, Pak. Itu sih pemahaman kami. Jadi makanya kami punya slogan di SCT Letia itu a mind for Christ, a heart for His church. Bahwa kami mau menyerahkan pikiran kami kepada Kristus dan hati kami untuk melayani gerejanya. Itu sih Pak. Wow, baik. Iya. Kita bersama-sama tentunya akan dukung, kita akan doakan, kita juga akan terus memikirkan mungkin untuk mengirim para calon-calon hamba Tuhan ke Alitia nanti ke depannya. Ditunggu Pak. Dan ditunggu ya. Baik. Pak Amos, kita akan bicara mengenai metaverse nih sekarang nih. Pertama-tama, kenapa Bapak tertarik dalam hal ini Pak? Kalau boleh tahu. Iya, karena bagi saya teknologi itu bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan manusia, Pak ya. Justru kan memang teknologi itu kan semakin berkembang sebagai salah satu usaha manusia untuk beradaptasi dengan kondisi zaman. Sehingga kalau kita sendiri tidak enggan ya beradaptasi, ya bisa saja hidup ya, tapi mungkin agak kesulitan untuk berelasi. Apalagi kalau kita bicara soal pelayanan gereja ya, itu sih makanya ya kita belajarlah. Saya juga masih belajar kok Pak. Iya, betul. Dan gereja juga sepertinya diuji ya melalui pandemi kemarin itu untuk cepat beradaptasi begitu dengan teknologi, sesuatu yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh gereja sekian tahun sebelum pandemi, tetapi karena pandemi jadinya terpaksa atau dipaksa untuk memikirkan mengenai perkembangan teknologi dan bagaimana gereja bisa beradaptasi. Nah, sekarang kita akan bicarakan secara spesifik, Pak, mengenai metaverse. Mungkin banyak dari para pastor, para hamba-hamba Tuhan, udah mendengar metaverse. Tetapi apa sih sebetulnya metaverse itu, Pak? Ya, jadi metaverse itu, ini kalau dari istilahnya saja, Pak ya. Kalau saya coba ini tanya sama teman-teman gitu ya, atau yang bisa Mandarin ya. Saya ini memang orang keturunan Tionghoa, lahirnya di Surabaya. Cuma Mandarin saya ini Mandarin Jawa Pak, Mandarin Medok. Jadi minta maaf ini kalau bahasa Jawa saya ini kadang juga ikut selimpet di bahasa Indonesia saya. Jadi ketika saya kalau diundang khotbah di pulau luar pulau itu saya harus betul-betul bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar Pak. Karena kalau enggak ya ini seperti acara podcast gini ya, tiba-tiba keluar bahasa Jawanya ini repot, nanti orang-orang nggak ngerti. Nah, bicara soal metaverse, istilahnya itu kalau dalam bahasa Mandarin ya, kalau saya tidak salah, ya minta maaf teman-teman yang ngerti Mandarin ini ya, itu ada 2 karakter Pak, UNJ ya. Jadi karakter yang kedua itu dunia, artinya dunia. Karakter yang pertama itu artinya uang Pak, currency, mata uang. Jadi saya tidak tahu kenapa kok sama teman-teman kita yang di Tionghoa itu diterjemahkan metaverse itu ada hubungannya dengan currency atau mata uang ya. Nanti mungkin bisa ditanya sama teman-teman yang lebih ngerti nih Pak bahasa Mandarin ini Pak. Nah, tetapi metaverse ini sebuah dunia digital memang ya. Dunia digital yang dibuat oleh manusia
melalui teknologi sebagai alternatif. Namanya meta ya. Meta itu kan bisa dipahami sebagai alternatif dari dunia non-digital tempat manusia hidup sekarang. Jadi sederhananya begitu, Pak. Metaverse itu dunia alternatif yang bersifat digital, ya, dalam bentuk digital yang memang dibuat oleh teknologi yang bisa nantinya menjadi alternatif bagi manusia yang ada di dunia non-digital ini sekarang. Itu sih, Pak, kalau mau sederhananya. Iya, iya, baik. Dan tentunya metaverse itu menjadi sebuah bahan perbincangan sekarang ini karena sepertinya yang dulu mungkin merupakan sebuah khayalan begitu atau sebuah imajinasi, tetapi kelihatannya sekarang itu jadi kenyataan, betul nggak, Pak? Iya, memang soalnya metaverse ini memang banyak macamnya, Pak ya. Namanya memang metaverse, tapi itu aspeknya itu banyak sekali. Jadi misalkan ya, metaverse ini yang termasuk di dalam metaverse ini misalnya lingkungan dunia virtual yang kita ini bisa akses ya lewat internet, kita ini bisa semacam kayak hidup bersama-sama dalam komunitas digital itu ya. Itu sudah ada beberapa sudah, Pak. Misalkan Facebook itu punya Horizon ya. Kemudian Nvidia itu punya namanya Omniverse. Kemudian Microsoft sendiri itu punya namanya Metaverse ini. Ya, jadi itu semacam kayak ini bahasa Jawa lagi, Pak Mita. seperti ya ini dunia digital di mana kita ini bisa punya komunitas, ada gereja-gerejanya juga, Pak. Jadi mau gereja di sana itu ada semacam avatar-avatar bisa kita pakai memang sebagai alternatif. Jadi kita bisa hidup kita di sini itu kita bisa pindah secara alternatif, kita mau hidup kayak gimana di dunia digital itu. Itu Wah, salah satunya. jadi kalau misalnya di sini mungkin banyak keriput sekarang di sana, mungkin bisa pilih avatarnya yang mulus Iya, begitu Pak. ya. Bisa, Pak. Iya. Di sini saya jadi pendeta, Pak. Ya. Di sana saya bisa jadi apa terserah, saya mau apa terserah gitu, Pak. Itu. Nah, tapi Baik. selain lingkungan virtual itu, Pak ya, ada juga metaverse itu yang termasuk metaverse itu misalnya seperti ruang digital yang dibuat lebih hidup menggunakan VR, virtual reality atau augmented reality. Nah, ini fungsinya itu misalnya kelihatan katakanlah di Oxford sana itu mereka buat yang namanya Oxford Medical Simulation. Jadi calon-calon dokter ya yang mau jadi dokter ini ketika mau belajar operasi itu tidak perlu lagi sekarang kita cari mayat, Pak. Cari mayat kita operasi gitu ya, tapi kita bisa pakai lewat ruang digital itu. Jadi kita ada ya dalam tanda kutip mayat yang digital itu ya yang sesuai dengan kondisi kita sekarang itu di operasinya secara digital gitu, Pak, belajarnya sekarang. Bisa juga seperti begitu. Wow, jadi itu salah satu mungkin manfaat yang positif tentunya ya, dari metaverse tersebut. Ada manfaat-manfaat yang lain yang Bapak lihat juga, yang Bapak observasi mungkin, baik yang positif maupun yang negatif begitu ya. Silakan, Pak. Ya misalkan juga metaverse kan juga bisa dipakai menjadi tempat untuk ini Pak, yang namanya jual beli cryptocurrency. Jadi kalau tidak salah istilahnya itu ruang teknologi blockchain. Ya, jadi ada tanah yang kita virtual itu bisa beli atau aset-aset digital yang kita bisa beli dan itu ada currency-nya sendiri. Jadi bagi entrepreneur ini bisa menjadi satu lahan untuk ini cari cuan, Pak. Kalau memang cari bisnis ya. Iya, bisnis ya. Dan yang pasti ya Pak, metaverse itu lahan subur bagi gamer, Pak, yang suka game. Wah, itu enjoy pasti, Pak. Itu sih, betul, Pak. Betul. Dan yang luar biasa ialah seperti yang kita sudah lihat bagaimana cryptocurrency, sesuatu yang kita sebut maya gitu, nggak terlihat, itu ternyata bisa diterjemahkan juga sekarang di dalam sesuatu yang real begitu ya. Jadi cryptocurrency itu bisa dijadikan rupiah, bisa dijadikan dolar dan lain sebagainya ya. Jadi kelihatannya ini bukannya sesuatu yang kalau dulu kan kita melihat, wah ini cuma khayalan manusia saja, tapi ternyata sekarang sudah menjadi sesuatu yang real, sudah menjadi sesuatu yang memang menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah, lalu sekarang Pak, kalau misalnya kita bicarakan mengenai pelayanan pastoral, kenapa menurut Pak Amos, para pastor, para hamba-hamba Tuhan, ataupun juga aktivis di gereja perlu mengerti mengenai metaverse ini? Apa hubungannya, apa signifikansinya, Pak? Apa relevansinya sebetulnya? Bagaimana menurut Pak Amos? Ya, karena sekali lagi bagi saya fungsi gereja itu kan pasti adalah untuk memberitakan Injil, Pak ya. Jadi kalau gereja sudah tidak lagi memberitakan Injil,
ya itu sudah berarti kehilangan fungsinya, nggak tahu berubah jadi apa, apakah jadi berubah jadi organisasi sosial atau apapun ya, karena memang semua pelayanan gerejawi itu adalah untuk memberitakan Injil, ya, untuk membawa orang itu mengalami kasih Tuhan, kasih Kristus, atau kalau pakai bahasanya Tuhan Yesus itu kan menjadi murid Tuhan, ya, toh, memuridkan, yaitu menjadikan sebanyak mungkin orang itu murid Tuhan Yesus. Nah, memang dalam pelayanan gerejawi yang kita lakukan tersebut atau pemuritan itu ya, itu memang kita perlu lakukan dengan memperhatikan konteks. Jadi memang Injil tetap perlu terus dikontekstualisasikan, tetapi yang harus kita hindari itu kompromisasinya, Pak. Jadi kontekstualisasi Injil minus kompromisasi. Ya, kalau kita misalkan perhatikan Paulus di dalam 1 Korintus 9 itu kan bicara soal dia mau jadi apa untuk usahanya itu memenangkan sebanyak mungkin orang, bagi orang Yahudi aku jadi orang Yahudi, bagi orang Yunani jadi orang Yunani, itu kan sebuah kontekstualisasi yang Paulus juga pasti lakukan tanpa dia mengkompromikan berita Injil itu. Jadi memang tugas gereja itu adalah untuk memberitakan Injil. Nah, termasuk ketika di zaman teknologi ini berkembang, Injil tetap harus diberitakan, Pak. Itu bagi saya. Sehingga memang teknologi ini menjadi sebuah tantangan yang memang bagi gereja harus hadapi. Yang dulu mungkin tidak ada, karena zaman dulu kan teknologi tidak berkembang sampai sejauh sekarang. Berkaitan dengan perkembangan teknologi ini, termasuk metaverse ini, ada setidaknya itu 2 tantangan bagi gereja, Pak, berkaitan dengan nanti bagaimana bisa memberitakan Injil di tengah-tengah teknologi yang semakin berkembang ini. Bahwa yang pertama tantangannya adalah, ini seperti penelitian yang dilakukan ya, saya baca sebuah artikel yang meneliti berkaitan dengan efek penggunaan internet terhadap keyakinan iman ya, terhadap agama, itu disimpulkan bahwa dengan semakin berinternet itu, berteknologi itu, Pak, justru semakin membuat orang itu semakin tidak beriman. Itu tantangan yang pertama, bahwa orang yang semakin berinternet itu ternyata membuat orang semakin tidak beriman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tantangannya, ini dari buku yang saya baca yang judulnya itu Irresistible, ya, yang ditulis sekitar tahun 2017 juga. Itu dalam buku ini dinyatakan bahwa generasi muda sekarang khususnya ya, itu generasi yang hidup di zaman ketagihan teknologi digital. Jadi bukan sekedar pengguna ya, tetapi ya sudah addicted, sudah ketagihan teknologi digital. Nah, sehingga 2 tantangan ini bagi saya di dalam gereja itu memberitakan Injil itu adalah, kalau saya boleh pakai istilahnya itu adalah to undo what the world has done to them, yaitu menjadikan teknologi digital ini tidak lagi sebagai Tuhan. Karena apa? Karena kan gara-gara teknologi, internet, dan yang lain-lain itu kan buat orang semakin tidak beriman. Gara-gara teknologi, orang itu akhirnya addicted, malah ketagihan, ya, yang pada akhirnya malah justru menjadikan itu sebagai Tuhan. Nah, bagaimana sekarang tanggung jawab gereja di dalam memberitakan Injil itu adalah supaya teknologi ini tidak lagi menjadi Tuhan, melainkan bukan dalam arti terus dibuang ya, tetapi dialihfungsikan menjadi sekedar sarana, alat untuk kita mengalami Tuhan, bisa mengalami berita Injil itu, Pak. Itu sebenarnya tantangannya itu di sana bagi gereja. Baik. Ya, terima kasih banyak. Saya rasa itu sebuah pengertian filosofis dan juga pengertian yang harus kita luruskan dulu ya. Jadinya memang seperti yang tadi Pak Amos katakan, bahwa teknologi itu bukan menjadi Tuhan, tetapi kita justru memuliakan Tuhan melalui teknologi dengan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa membantu kita, dan teknologi tentunya akan membantu kita ketika kita memikirkan hal tersebut, dan seperti yang tadi Bapak katakan, bukan menjadikan teknologi itu menjadi Tuhan. Itu menarik memang ya tadi ya, kalau misalnya kita lihat pengaruh teknologi atau pengaruh internet saja di dalam kehidupan anak-anak muda. Lalu hubungannya dengan metaverse bagaimana, Pak? Jadi maksudnya sekarang kita sudah tahu bahwa oke, kita harus menggunakan teknologi untuk memuliakan Tuhan. Kita harus menggunakan teknologi untuk pekabaran Injil. Lalu metaverse ini bisa membantu emangnya, Pak, untuk pekabaran Injil? Nah, karena begini, Pak. Metaverse kan sudah ada, toh? Yeah. Itu pasti anak-anak muda pasti akan pakai, Pak.
Hmm. Apalagi ya tadi kan sudah ada penelitian anak-anak Ya. muda itu kan sudah addicted dengan teknologi ya. Jadi ada yang baru Ya. mereka pasti pakai. Sehingga kalau gereja itu belum berkata nggak boleh pakai metaverse, wah, mereka akan menganggap gereja ini tidak connect dengan mereka, Pak. Jadi makanya sekali lagi salah satu mungkin yang perlu kita gumulkan adalah bagaimana kita ini bisa menolong mereka, ya, menolong mereka bukannya untuk menolak metaverse, tetapi menolong mereka supaya bagaimana dalam jadi diri mereka sebagai orang Kristen, ya, mereka itu bisa menggarami dan menerangi penggunaan teknologi digital itu, termasuk metaverse itu. Jadi mereka bukan sekedar menggunakan metaverse karena ikut-ikutan, karena semuanya pakai metaverse, ya kami ya ikut metaverse. Oke lah, tetapi sebagai orang Kristen, ikut metaverse-nya itu karena itu sebagai salah satu praktek iman kamu, sehingga iman Kristen itu yang menerangi penggunaan ini. Sehingga ini yang seharusnya gereja yang membantu, supaya mereka itu tidak dengan sekedar ikut-ikutan atau membabi buta saja ikut metaverse. Karena sebetulnya Pak, karena sebetulnya kalau saya lihat, generasi muda sekarang ini lebih siap ditantang secara iman dan teologis daripada kesiapan gereja untuk menantang mereka. Jadi anak-anak muda sendiri sudah siap untuk ditantang, tetapi kebanyakan kalau kita mau jujur, gerejanya yang belum siap untuk menantang mereka. Yap. Ya, saya mengerti. Ya, dan yang sangat menarik itu adalah bagaimana kesiapan daripada gereja begitu ya menghadapi hal ini. Seperti yang tadi Pak Amos katakan, bagaimana gereja bisa berani untuk masuk ke dalam dunia ini dan juga untuk memikirkan bagaimana mengembangkan teknologi untuk melakukan pekerjaan inti daripada gereja yang seperti Pak Amos tadi katakan. Yang menarik Pak sekarang, karena kan kita tahu bahwa dunia metaverse itu adalah dunia yang maya sifatnya, dunia digital yang tidak real. Lalu sekarang bagaimana caranya Pak untuk melakukan pekerjaan pekabaran Injil, pemuridan melalui dunia yang tidak nyata ini? Ya, itu memang sekali lagi Pak, seperti contoh yang terjadi ya di pandemi ini ya. Dulu kan kita kan tidak terbiasa ya untuk ibadah virtual ya. Tapi kan karena pandemi kan memaksa akhirnya gereja ini ya harus melakukan itu. Ya, karena kalau gereja tidak memfasilitasi, jemaat kita pasti akan cari kok Pak, cari kalau bisa dapat yang aneh-aneh kan malah rugi sendiri kita. Jadi Betul. kita harus fasilitasi. Nah, cuma memang tantangannya adalah bagaimana kita ini bisa menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab. Jangan saya katakan ini belum sudah alergi dulu. Nah, bagi saya yang dilihat anak muda ini sekarang itu sebetulnya mereka ini butuh figur, Pak. Bukan dalam arti ini ya idola atau apa ya, tetapi mereka mencari satu keteladanan hidup. Kalau gereja sendiri, pemimpin gerejanya sendiri belum itu sudah alergi dengan metaverse, bagaimana kita ini bisa menjadi teladan bagi mereka untuk menggunakan teknologi itu dengan baik. Oke. Nah, untuk caranya Pak ya kita bisa belajar sama-sama dengan mereka. Justru kalau kita tantang mereka, ayo gimana kita tuh PI di metaverse? Mereka tuh pasti kreatif Pak. Anak muda pasti akan kreatif. Cuma ya kita kadang jujur aja gereja kan seperti makanya tadi saya katakan mereka ini sudah siap, kitanya malah yang belum siap itu loh Pak. Yap. Jadi kalau misalnya ada saran-saran yang Bapak bisa berikan kepada para pemimpin-pemimpin gereja, apakah itu dari pihak majelis atau para hamba Tuhan, khususnya untuk menyikapi perkembangan daripada metaverse ini dan mempersilahkan, selain tadi Bapak bilang jangan alergi, ada langkah-langkah lain Pak yang menurut Bapak perlu dilakukan? Jadi yang pasti adalah masing-masing pemimpin gereja itu perlu menggumulkan secara teologis terlebih dahulu, Pak. Karena kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan, kena hype, lagi viral atau apa, akhirnya ya kita bisa kebablasan. Jadi memang harus diakui, kita memang perlu menggunakan teknologi metaverse, ya, tapi itu pasti terbatas. Nah, keterbatasan ini yang kita perlu
angkat juga kita tunjukkan sampai sejauh mana metaverse ini bisa kita pakai untuk memberitakan Injil. Yeah. Nah, karena seringkali kalau kita tidak gumulir secara teologis, satu akhirnya kita setengah-setengah, kedua akhirnya kita jatuhnya ke sifatnya itu ya pragmatis. Kalau berhasil oke, kalau enggak ya sudah ngapain. Padahal kan sebenarnya kan Injil itu kan bukan bicara soal berhasil atau tidak. Berhasil tidak itu kan urusannya Tuhan, Pak. Tanggung jawab kita adalah memberitakan dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin perlu ada pergumulan teologis, para pemimpin gereja perlu untuk berpikir, bergumul, berdoa bersama dengan Tuhan bagaimana metaverse ini bisa menjadi satu ladang yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Karena kalau bicara soal keterbatasan metaverse, Pak, jelas sekali bahwa manusia itu tetap butuh sesuatu yang sifatnya fisik. Karena kita masih belum hidup di dunia metaverse yang murni ya, seperti di film ini apa? Saya sampai lupa namanya ini, yang 3 seri itu. Matrix. Nah, kalau Matrix itu sudah full metaverse sudah. Kan tinggal dicolokin apa itu, kita tinggal dikasih makan aja terus, tapi hidup kita kan hidup di dunia maya. Kita kan masih nggak di sana masihan. Sehingga memang saya pernah baca satu artikel, Pak, yang menarik. Jadi ada satu ini diteliti gitu ya, menggunakan ini ya, salah satu dunia digital ya, kalau nggak salah itu Horizon kalau nggak salah ya. Jadi dia hampir ibadahnya juga di gerejanya juga di sana ya toh. Tetapi di akhir artikel itu peneliti ini mencatat sebuah kejadian yang menurut saya ini menggambarkan bahwa manusia ini tetap butuh sesuatu yang fisik, Pak. Nggak bisa fully digital. Jadi setelah orang yang diteliti ini, ya setelah diwawancari atau apa gitu ya, atau di dunia digitalnya itu kemudian minta izin. Oh sorry ya, saya keluar dulu dari dunia digital. Oh kenapa? Saya mau ngajak anjing saya jalan-jalan. Nah itu ditulis di artikelnya, Pak. Di artikel peneliti ditulis. Itu menunjukkan bukan bahwa ada banyak hal dia bisa dilakukan di dunia digital, tetapi ngajak jalan anjing-anjing dia harus lakukan secara fisik. Dia kan sebenarnya bisa buat anjing atau beli anjing digital. Iya, tetapi dia tetap ingin bisa ngajak jalan-jalan anjingnya yang secara fisik loh, Pak. Jadi itu memang tetap, walaupun metaverse itu menjadi hype sekarang ya, manusia itu pada dasarnya tetap butuh relasi fisik. Jadi nah ini yang perlu digumulkan oleh pemimpin gereja, bagaimana supaya metaverse ini menjadi sarana pemberitaan Injil, tetapi memang ada keterbatasannya. Tetap relasi fisik ini ya itu menjadi bagian yang belum tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan berkomunitas. Itu sih, Pak. Iya. Dan saya yakin juga dengan kenyataan bahwa metaverse itu tetap digital dan sebuah rekayasa manusia. Tentunya ketika kita bicara mengenai dosa dan lain sebagainya, kita nggak terlihat di dalam karakter-karakter avatar kita. Karena avatarnya itu sempurna semuanya. Tetapi di dalam karakter yang realnya itu tentunya terlihat sekali ya kalau misalnya manusianya itu tetap adalah manusia yang berdosa, yang jelek mukanya, yang mungkin sakit, dan suatu waktu juga tentunya akan mati begitu loh, dibandingkan dengan avatarnya yang sepertinya terus hidup begitu ya. Ya, itu sangat menarik sekali Pak, ketika kita mencoba untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan gereja yang utama seperti yang tadi Pak Amos katakan, di dalam dunia yang metaverse seperti ini, di dalam dunia metaverse ini. Lalu sekarang Pak, mungkin bagaimana para pastor bisa secara bijak mungkin kalau gitu untuk menyikapi ini nih, perkembangan daripada metaverse dan hidup di dalam dunia yang mengenal metaverse. Menurut Bapak bagaimana hikmat bijaksana yang bisa para pastor lakukan atau pelajari atau pikirkan begitu ya? Silakan Pak Amos. Saya yakin beberapa hal tadi Pak Amos sudah katakan juga. Iya, jadi mungkin bagi saya kita jangan sebagai pemimpin gereja mungkin tidak perlu enggan ya, tidak perlu enggan dalam arti kita menganggap ini bukan sarana yang bisa dipakai. Ya, karena sekali lagi Injil itu bisa hadir di berbagai macam sarana. Nah, sehingga memang tetap butuh hikmat dalam arti bahwa kita perlu tahu jangan sampai
sarana itu akhirnya menggantikan berita Injil itu sendiri. Itu yang kita perlu waspadanya di sana, Pak. Karena Baik. setahu saya ya di awal tahun ini, Januari ini, ada satu gereja di Amerika, kalau nggak salah namanya itu The Potter's House ya di Denver, itu menjual semua aset fisiknya dan jadi virtual, Pak. Wow. Itu kalau misalkan teman-teman mungkin di Google ya, di search ya, ada ketik aja The Potter's House Denver gitu ya, itu akan ada artikel gitu ya. Pada saat di Januari tahun ini dia itu menjual semua ini propertinya jadi virtual, Pak. Nah, tetapi ada satu pelayanan yang mereka tetap lakukan secara fisik, yaitu pelayanan ini sosial. Jadi mereka tetap melakukan pelayanan itu secara fisik karena ya jelas Pak, masa orang mau Pak dikasih beras virtual Pak, dikirim beras ya, sudah saya kasih beras ya, tetapi virtual. Jadi tetap tidak bisa dilepaskan Pak. Kita bagi saya hikmat kita adalah fisik ini tetap bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pelayanan pemberitaan Injil kita. Tetapi di sisi yang lain kita memang tidak bisa hanya berhenti di fisik saja Pak. Baik. Jadi yang virtual kita gunakan, ya. Tetapi kita tidak boleh akhirnya mengabaikan yang fisik ini karena manusia tetap masih dalam kondisi punya tubuh jasmani ini Pak dan rohani ini, gitu Pak. Ya. Ada saran-saran lain Pak? Ada hikmat bijaksana lain yang perlu diberikan kepada para pastor dalam menyikapi ini? Kalau saya selalu juga berikan kepada mahasiswa Pak, seperti saya sendiri juga terus lakukan Pak. Sarannya cuma 3 Pak. 1, belajar. 2, belajar. 3, belajar Pak. Saya juga masih belajar soalnya nih Pak. Mari kita belajar bareng-bareng Pak. Itu Pak. Ya, baik. Dan kita perlu membuka diri ya dari proses belajar itu. Yang penting adalah untuk membuka diri terhadap hal-hal yang baru dan mengevaluasi, mengakses maksud saya hal-hal tersebut dan mencoba untuk keluar begitu ya sebagai sebuah kesimpulan daripada asesmen tersebut. Wow, luar biasa Pak Amos. Terima kasih sudah membukakan kita dengan hal yang baru ini dan juga membicarakan hal ini di dalam dampak atau signifikansinya di dalam pelayanan pastoral. Saya rasa ini penting untuk para hamba-hamba Tuhan dan juga untuk mereka yang khususnya yang bukan hanya sekedar melayani generasi yang memakai metaverse ini, tetapi juga mau tidak mau nanti kita akan hidup bersama-sama berdampingan dengan dunia digital ini. Terima kasih banyak loh Pak Amos untuk waktunya. Bisa minta tolong Pak Amos untuk berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan, para aktivis Kristiani, para leaders yang ada di gereja supaya mereka boleh bijak di dalam menghadapi dunia yang baru ini dan juga bisa terus memegang tugas utama gereja di lain pihak. Terima kasih Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau terus mempercayakan Injil itu kepada kami untuk kami beritakan. Dan karena itu kami memohon pertolongan dari Tuhan sendiri. Kami mohon Tuhan Roh Kudus berkarya di tengah-tengah segala kesulitan dan tantangan yang dari hari ke hari terus berkembang Tuhan. Khususnya juga ketika teknologi digital berkembang dengan adanya metaverse. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa menghadapi itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan sendiri, kami bahkan Tuhan boleh pakai kami untuk memanfaatkan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada ini untuk semakin memberitakan Injil Tuhan dengan sebaik-baiknya dan boleh menjamah sebanyak mungkin orang melalui penggunaan teknologi digital ini. Kami rindu Tuhan. Kami boleh menjadi pemimpin-pemimpin gereja, kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis yang rindu untuk terus dipakai Tuhan di berbagai macam tempat yang Tuhan percayakan kepada kami, di berbagai macam sarana yang Tuhan juga sudah berikan kepada kami, sehingga pelayanan kami adalah pelayanan yang Tuhan boleh berkati, menghasilkan buah-buah yang tetap untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau terus memelihara hidup kami, dan tolong kami untuk terus bersandar, berharap, dan mempercayakan sepenuhnya hidup dan masa depan kami kepadamu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.